Selamat siang. Hari ini saya akan mulai tutorial untuk Mouser 591. Mesin ini biasanya digunakan untuk material-material tebal, untuk sepatu dan tas. Bentuknya bukan seperti jarum satu biasa, dia pakainya roller fit. Jadi kayak gini, roller fit. Untuk threadingnya sama seperti jarum satu, seperti ini, jalan ke sini, masuk ke sini, seperti ini. Ini tensionnya, tension utama. Ini masuk ke spring take up, masuk ke sini. Nah, untuk ke bagian masukin ke jarum itu, karena kalau biasanya kan seperti ini, jadi masukin ke lubang jarumnya, benangnya itu caranya biar nggak kena roda ini. Di belakang sini ada angkatan sepatu, diangkat sepatunya, terus diputar, rollernya diputar ke samping seperti ini. Jadi ketika akan memasukkan benang ke lubang jarumnya lebih mudah. Kalau udah selesai, dibalikin lagi seperti ini, terus diturunkan. Untuk threading seperti itu. Terus untuk fungsi tombolnya seperti kita lihat di sini. Di sini ada beberapa tombol. Ini untuk kuncian manual. Ini kita pakainya ini untuk nyoba, kita pakai bahan jeans. Jadi untuk kuncian manual, kita pakai tombol yang ini. Terus ini enggak ada fungsinya. Ini buat naik turunkan sepatu. Jadi kalau di sini ada tuas juga di belakang sini. Ini juga bisa buat naik turunin sepatu. Terus kalau dari tombol ini juga bisa naik turunin. Oke. Terus ini fungsinya buat kuncian manual seperti yang di jarum satu, sama. Terus untuk panelnya, ini kita pakai panel digital. Ini seperti fungsi tombolnya seperti jarum satu yang tadi, 8125 Mouser. Jadi untuk lambang AB di sini, ada lambang AB ini untuk kuncian awal. Terus untuk CD ini kuncian akhir. Jadi misal seperti yang tadi di single needle tadi, kalau untuk ngidupin sama matiin kuncian awalnya, tinggal dipencet sampai hilang. Nih, nah ini hilang, berarti udah nggak aktif kuncian awalnya. Kalau mau aktifin lagi, tinggal dipencet lagi sampai keluar seperti ini. Ini udah aktif. Untuk yang kuncian akhir juga sama seperti ini sudah aktif. Terus untuk lambang kura-kura dan kelinci ini untuk kecepatannya. Untuk nambah kecepatan, kita pencet tombol yang
ada logonya kura-kura ini. Kita tambah. Ini kalau untuk mesin sepatu maksimal speednya 2500, karena dia untuk heavy duty dia nggak bisa kencang seperti mesin Jarum 1. Untuk bahan-bahan material yang keras biasanya maksimal speed 2500 sampai 3000. Terus untuk ini ada logo gunting, ini juga buat mengaktifkan dan menghidupkan fungsi potong benang. Jadi kalau gini logonya ini hilang, berarti fungsi potong otomatisnya mati. Kalau ada logonya gunting ini berarti dia aktif, bisa digunakan. Terus untuk angkatan sepatu ya ada dua di sini, berbeda sama yang Jarum 1 tadi. Itu ada satu tombol, di sini ada dua. Yang satu ini fungsinya ketika kita aktifkan di akhir jahitan sepatu akan otomatis angkat otomatis. Kalau coba kita untuk melihat perbedaannya, kita matiin, udah mati, kita selesai, sepatu masih tetap di bawah. Untuk tombol yang ini fungsinya ketika berhenti di tengah-tengah, sepatu akan otomatis di atas. Kita aktifkan, kita lihat. Dia berhenti tengah-tengah, dia ada di atas. Untuk tombol yang satu ini posisi jarum. Apakah posisi jarumnya ketika berhenti di atas atau di bawah? Kalau untuk standar ini jangan diubah-ubah. Biasanya standarnya emang posisi jarum berhenti di bawah untuk memudahkan menjahit. Biasanya kalau untuk menjahit yang lingkaran round itu jarum harus tetap di bawah. Untuk F ini dia nggak ada fungsinya. Ini fungsinya untuk teknisi. FPS ini untuk teknisi. Jadi kalau kita pencet gini dia nggak ada perubahan di layar, karena ini buat teknisi. Terus ini tombol ini sebenarnya sama kayak Jarum 1 yang tadi. Jadi dia cuma buat kuncian, jahitan kuncian seperti tadi, jalan berhenti, ngunci doang. Untuk membalikannya, misal ini nggak sengaja kepencet seperti ini, buat ngembalikannya tinggal pencet yang ini udah kembali normal lagi. Kalau nggak sengaja kepencet lagi, tinggal kembalikan pakai yang ini. Oke. Untuk selanjutnya, untuk rotarinya ada di bawah sini. Terus untuk spoolnya, skotchnya juga di sini. Jadi untuk penggantian skotchi, untuk penggantian spool ini dibuka, terus ini diangkat ke sini, Pak. Ini diangkat seperti ini. Jadi kalau kita lihat
hampir sama kayak jarum satu. Benangnya dimasukin ke sini, lewat sini, terus dimasukkan ke sini. Hampir kayak jarum satu, cuma ini harus diangkat semua untuk masukin scotch yang baru. Oke, untuk 591 ini hampir hasilnya seperti jarum satu biasa, cuma dia emang fungsinya untuk sepatu, untuk tas heavy duty yang jahitnya bukan hanya lurus aja, cuma sampai